Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sorting di Python. Jadi nanti yang akan saya jelaskan itu ada 3 sorting, yaitu ada insertion sort, lalu ada selection sort, dan juga ada bubble sort. Nah, insertion sort itu seperti kita mengurutkan kartu remi. Jadi kita ambil satu remi, lalu kita taruh di posisi yang tepat. Nah, sedangkan selection sort itu kita ambil dulu angka terkecil, lalu kita bandingkan dengan angka lain. Nah, setelah itu angka terkecil tersebut kita pindahkan ke paling kiri. Nah, setelah itu kita ambil lagi angka terkecil yang kedua dan bandingkan lagi dengan yang setelahnya dengan angka yang lain. Lalu kita pindahkan juga ke posisi yang tepat. Sedangkan yang ketiga adalah bubble sort. Nah, kalau bubble sort itu kita membandingkan angka dengan angka di sebelahnya. Jadi jika angka kiri lebih kecil dari angka kanan, kita tukar. Jika angka kiri lebih besar dari angka kanan, kita tukar angka kanan ke posisi kiri dan angka kanan kiri ke posisi kanan. Lalu angka yang kanan ini kita bandingkan lagi dengan yang di sebelahnya sehingga semuanya terurut. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat kodenya menggunakan Python. Jadi nanti di sini saya membuat seperti biasa saya menggunakan Flash untuk ditampilkan ke halaman HTML-nya. Di sini saya akan menjelaskan logic yang ada di kode ini. Jadi nanti kita di sini ada variable data sort yang diambil dari input data nanti. Jadi nanti ada berupa angka-angka yang dimasukkan oleh user. Lalu setelah itu ada nilai ini berisi tipe sortingnya apa nih yang dipilih. Nah, lalu di sini kita masuk ke logic sortingnya. Yang pertama di sini ada condition nilainya sama dengan insertion sort. Nah, di sini yang insertion satu begini. Jadi di sini ada looping i dalam range 1 sampai sepanjang dari data list. Data list ini tadi itu merupakan yang berisi data sort yang sudah di convert ke integer dan dalam bentuk array. Nah, jadi di looping ini looping i1 minimumnya 1 sampai sepanjang data list, variabel data list. Nah, lalu di sini ada variabel key. Variabel key ini kita simpan dulu nilai dari data list index ke i. Nah, setelah itu ada variabel j yang berisi i dikurangi 1. Nah, setelah itu ada while loop untuk cek apakah j lebih dari sama dengan 0 dan key lebih kecil dari data list index j. Jika iya, maka kita tukar nih data list index j ditambah 1 menjadi data list index ke j. Setelah itu kita ubah value dari variabel j dikurangi 1 dan kita tukar juga nih data list dari index j ditambah 1 menjadi key. Nah, setelah itu nanti kita kembali lagi nih ke j nih. J nya apakah masih lebih dari sama dengan 0 dan key nya apakah lebih kecil dari data list j. Jika iya, maka jalankan lagi kode ini. Jika enggak, maka kita kembali ke looping dan
pindah ke nilai selanjutnya, ke angka selanjutnya, dan seterusnya sampai angkanya berhasil disortir. Mungkin saya akan kasih contoh seperti ini. Untuk yang insertion sort, misalnya kita memiliki data listnya seperti ini, 5142. Lalu misalnya maka for loop itu dalam rentang 1 sampai sepanjang data list 0, 1, 2, 3, berarti ada 4 lengthnya. Lalu misalnya key-nya data list index ke i nya berarti kan tadi kan kita masih 1 ya, berarti data list index ke i berarti 0, 1, berarti key-nya adalah 1. Lalu j nya adalah i dikurangi 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Tadi i nya masih 1. Nah ketika j lebih dari sama dengan 0, j itu tadi 0 lebih dari sama dengan 0, true ya, true, and key nya tadi 1 lebih kecil dari data list index ke j ya, lebih kecil dari nilai data list index ke j. Data list index ke j adalah tadi j berapa, 0 nih, indeks ke 0 adalah 5, dan ini juga true. Maka kita jalankan kode di bawahnya, data list j, data list j plus 1 itu berarti 0 ditambah 1, 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Jadi data list indeks ke 1 diisi dengan data list indeks ke j. Data list indeks ke j itu tadi adalah 5, jadi nanti posisinya seperti ini setelah diupdate, 1, 5, 4, 2. Nah begini. Nah ini untuk kode, ini kode pertukaran posisinya, dan seterusnya. Nah seperti ini, dan seterusnya hingga angkanya nanti menjadi 1, 2, 4, 5. Nah seperti itu ya untuk insertion sort. Lalu selanjutnya ada selection sort. Di selection sort ini saya menggunakan 2 looping. Looping yang pertama ini hanya untuk membatasi bahwa nanti loopingnya itu hanya sampai sepanjang panjang data list. Lalu ada variabel min index, min idx, kita sama dengan i, kita anggap i itu angka terkecil. Lalu ada looping kedua nih, looping for j in range i plus 1 sepanjang sampai sepanjang panjang data list. Lalu di sini ada if condition, jika data list index ke j nya lebih kecil dari data list index ke main idx, maka kita tukar posisinya main idx, kita update main idx nya atau angka terkecilnya menjadi j ya. Nah setelah itu kita kembali ke looping nih, for j kita ke angka berikutnya sampai looping ini selesai, hingga main idx ini benar-benar merupakan angka terkecil. Nah setelah itu kita update nih, kita tukar posisinya. Nah lalu mungkin akan saya coba buatkan seperti tadi lagi, misalnya angkanya 5142 lagi. Misalnya berarti looping pertama ini range-nya 1 sampai 4 juga, min idx nya berarti 1,
terus min IDX nya berarti 0 karena ini mulai dari 0 sampai 3, 0 1 2 3, maka min IDX nya 0. Terus nah yang looping kedua ini berarti 0 ditambah 1 sampai panjang datalis 4 ya. Bentar. For the in range when data list berarti panjang data list tuh tadi tuh for in range min IDX nya ini berarti 0 equals 1. Oh iya benar, berarti nanti 1 sampai 3 ya. Lalu kita cek nih apakah datalis indeks ke J. Datalis indeks ke J itu tadi berarti kita mulai dari 1, berarti datalis indeks ke 1. Datalis indeks ke 1 adalah 1 apakah lebih kecil dari datalis min indeks ke min IDX. Min IDX tadi berapa? 0. Berarti apakah 1 lebih kecil dari 5? Jika iya, maka kita update nih value dari variabel min IDX sama dengan J nya adalah 1. Artinya data kecil terupdate adalah merupakan dari indeks yang pertama yaitu 1. Oke ya. Setelah itu kita kembali lagi ke looping. Ke looping berarti kita J nya berarti sekarang adalah 2. J nya sekarang 2. Kita cek datalis indeks kedua 0 1 2 4 apakah lebih kecil dari datalis min IDX datalis indeks ke 1. Sorry ya, apakah datalis nilai dari datalis indeks ke J nya berarti sekarang 2 if datalis J nya sekarang 2 tuh berarti 0 1 2 4. Apakah 4 lebih kecil dari datalis min IDX 0 IDX 1 0 1? Apakah 4 lebih kecil dari sama dengan 1? Nah itu. Nah ini kan enggak berarti kan ya. Jadi min IDX nya masih sama dengan 1. Lalu kita kembali lagi ke loopingnya. Sekarang berarti J nya sama dengan 3. J nya sama dengan 3. Berarti kita cek nih kondisi
apakah data list indeks ke J, data list indeks J, indeks ketiga 0123 2 lebih kecil dari data list indeks ke main ID extensi 1 tadi 01. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Tidak, enggak. Artinya kita kembali ke looping. Nah, looping ini kan berarti sudah memenuhi nih, udah nyampe 3, udah nyampe sepanjang data list. Maka kita lanjut ke kode yang ini nih, yang bawahnya, untuk menukar posisi dari lainnya. Berarti nanti yang terupdate akan seperti menjadi ini, akan menjadi seperti ini, 1 5 4 2 gitu, dan seterusnya hingga looping yang ini habis begitu. Hingga loopingnya ini habis dan datanya sudah terurut. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bubble sort. Di bubble sort ini saya ada variabel n yang berisi panjang dari data list, berarti n nya tuh enggak, karena data listnya belum kita ini ya, belum kita isi n sepanjang data list. Lalu di sana ada 2 looping juga. Looping yang pertama itu hanya sebagai batasan loopingnya, bahwa nanti loopingnya itu sampai ke panjang dari data list. Lalu looping yang kedua itu loopingnya dari 0 sampai n kurang i kurang 1. Nah, lalu di sini ada if condition. Jika data list indeks ke J lebih besar dari data list indeks ke J tambah 1, maka tukar posisinya. Jika enggak, maka loopingnya lanjut lagi dan terus seperti itu. Coba di sini saya akan seperti tadi saya contohkan. M berarti misalnya kita angkanya 5142 lagi nih, yang pendek-pendek. Artikannya adalah 3. Berarti ini looping yang pertama i sepanjang i sampai 3. I nya berarti 0 sampai 3. Berarti i nya sama dengan yang pertama nih, 0 dulu nih, i nya 0. Lalu for J in range, J berarti range nya 0 sampai n kurang i. N nya tadi berapa? 3 kurang i adalah i nya 0, 3 kurang i, 3 kurang 0 3, terus dikurangi 1 2, berarti 0 sampai 2. Lalu di sini berarti J nya yang pertama, nilai J pertama adalah 0. Nah, di sini ada if condition nih, ada if condition. Saya gini aja deh, ada if condition di sini untuk cek apakah data list indeks ke J, tadi J nya berapa? 0. Berarti data list indeks ke 0 adalah 5 lebih besar dari data list indeks ke J tambah 1. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Apakah 5 besar dari 5 lebih besar dari 1? Nah, ini ya berarti ya 5 lebih besar dari 1. Maka jalankan kode di bawahnya nih, yang ini. Berarti kita tukar posisinya data list indeks ke J, data list indeks ke 0 menjadi 1. Lalu data list indeks ke J tambah 1, 0 tambah 1, data list indeks 1 diisi dengan data list indeks ke 0. Nah, ini berarti posisi terbaru, urutan terbaru ya. Lalu kita kembali lagi ke loopingnya,
Tadi kan loopingnya dari 0 sampai 2. Nah berarti sekarang adalah J nya sama dengan 1. J nya sama dengan 1. Kita cek nih, data list indeks ke 1 adalah 5. 5 lebih besar dari data list indeks ke 1 tambah 1 2, 0 1 2 4. 5 lebih besar dari 4, iya. Berarti kita tukar lagi posisinya hingga nanti posisi terbarunya seperti ini. Nah gitu, dan seterusnya hingga nanti angka terakhirnya akan urutannya menjadi seperti 1 2 4 dan 5. Nah seperti itu ya. Nah mungkin itu, coba sekarang saya akan menjalankan script ini. Nanti kalian teman-teman bisa copy scriptnya ini, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Coba kita jalankan. Udah jalankan ya. Lalu kita buka di sini deh, localhost 5000. Nah ini ada tipe sorting, misalnya saya masukkan datanya 3 1 9 6 2. Kita sort ya, nih berhasil ya, 1 2 3 6 9. Lalu yang kedua ada selection sort, misalnya datanya 7 1 2 4 5 3 7 7 7 5 8 1. Ya, ini juga sortnya berhasil, 24 53 71 75 77 81. Sekarang kita yang bubble sort, misalnya 91 23 45 17. Kita sort ya, 17 23 45 91. Nah berarti kodenya berhasil ya teman-teman. Nah mungkin itu saja video dari saya ini mengenai sorting. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih sudah menonton.